Salah satu tanda anak mendapatkan nutrisi idealnya atau gizi seimbangnya ditandai dengan penambahan berat badan dan tinggi badan setiap bulannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan bayi secara rutin setiap bulan. Mari kita bicara tentang pemantauan pertumbuhan anak. Bagaimana menurut Anda? Jika seorang bayi lahir dengan berat badan 2,5 kg, pada bulan berikutnya ditimbang berat badan tersebut menjadi 3,1 kg. Apakah menurut Anda berat badan anak tersebut mengalami kenaikan yang sesuai? Yap, jawaban Anda betul. Anak tersebut tidak mengalami kenaikan berat badan yang sesuai. Kesalahan data biasanya terjadi karena alat ukur yang tidak sesuai dengan standar, cara pembacaan yang salah, cara penulisan yang salah, orang yang menggunakan alat ukur, serta alat tersebut belum dikalibrasi. Tujuan pemantauan pertumbuhan adalah memonitor pertumbuhan anak, sehingga apabila diketahui adanya masalah lebih awal, maka pencegahan dan penanganan dapat segera dilakukan sebelum balita tersebut jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Dan alat timbang yang digunakan adalah alat timbang yang memiliki kepekaan hingga 100 gram. Berikut ini adalah syarat alat timbang. Yang pertama adalah kuat dan tahan lama. Yang kedua mempunyai presisi 0,1 kg atau 100 gram. Yang ketiga sudah dikalibrasi. Yang keempat tidak menggunakan timbangan pegas untuk anak berumur lebih dari 6 bulan serta alat tersebut dapat menimbang sampai 150 kg. Mengukur panjang dan tinggi badan anak berbeda antara anak yang belum bisa berdiri atau kurang dari 2 tahun dan lebih dari 2 tahun. Anak berumur kurang dari 2 tahun pengukuran dilakukan dengan telentang. Dan anak yang berumur lebih dari 2 tahun, anak tersebut sudah mampu berdiri sehingga pengukuran dilakukan dengan berdiri tegak. Jika seorang anak berumur kurang dari 2 tahun diukur tingginya atau posisi berdiri, maka ditambahkan 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Sebaliknya, jika seorang anak berumur 2 tahun atau lebih dan diukur panjangnya atau terlentang, maka dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan anak. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan tinggi badan anak adalah sebagai berikut. Mengukur panjang badan anak menggunakan alat yang bernama infantometer dan juga baby length board. Sedangkan untuk anak yang lebih dari 2 tahun atau anak yang bisa berdiri menggunakan mikrotoa. Tidak disarankan menggunakan mikrotoa untuk anak di bawah 2 tahun. Lakukan persiapan berikut untuk mengukur panjang dan tinggi badan anak. Yang pertama adalah persiapkan untuk mengukur panjang secepatnya setelah menimbang anak. Pastikan sepatu, celana panjang yang menutupi telapak kaki, kaos kaki, topi, dan hiasan rambut anak sudah dilepas. Jika bayi berumur di bawah 2 tahun diukur telentang, alasi dengan papan pengukur dengan menggunakan kain kering untuk menghindari cedera. Jika ruang tempat pengukuran dalam keadaan dingin, maka selimuti anak agar tetap hangat sambil menunggu pengukuran. Pastikan semua kunci pengait berada di dalam papan pengukur. Pasang alat dengan benar dan posisikan setiap alat ukur yang akan digunakan dengan aman dan nyaman untuk anak-anak. Persiapan. Alat yang digunakan adalah infantometer atau baby length board. Pilih meja atau tempat yang datar serta rata. Siapkan papan ukur panjang badan. Lepaskan kunci pengait yang berada di samping papan pengukur. Buka papan hingga posisinya memanjang dan datar. Tarik meteran sampai menempel rapat pada dinding tempat menempelnya kepala dan pastikan meteran menunjukkan angka 0 dengan mengatur skrup skala yang ada di bagian ujung papan ukur. Setelah skrup diatur, tarik kembali meteran sampai menempel rapat pada dinding tempat menempelnya kepala dan dipastikan meteran menunjukkan angka 0. Geser kembali papan pengukur pada tempatnya. Posisikan balita dan pengukur. Posisikan tangan pengukur
memegang telinga dan posisi kepala. Posisi pengukur yang benar adalah mata tegak lurus ke jendela baca alat ukur, tidak dari samping, baik dari atas ataupun dari bawah. Posisi kaki yang benar, telapak kaki menempel lurus pada kakan penggeser. Ingat, jika anak yang berumur 2 tahun atau lebih diukur menggunakan alat ukur panjang badan atau terlentang, maka kurangi 0,7 cm pada hasil ukurnya dan catat sebagai tinggi badan anak. Sedangkan persiapan mengukur tinggi badan anak. Cara mengukur tinggi badan anak digunakan menggunakan mikrotois. Pastikan sepatu, alas kaki, kaos kaki, hiasan rambut, dan tutup kepala sudah dilepaskan. Berikut ini adalah cara mengukur tinggi badan anak. Pengukur 1, memposisikan anak berdiri tegak lurus di bawah mikrotois membelakangi dinding. Pandangan anak harus lurus ke depan. Pastikan posisi kepala sudah benar dengan mengecek garis Frankfurt-nya. Berikutnya adalah pengukur pertama memastikan 5 bagian tubuh anak menempel di dinding, yaitu bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit anak. Pada anak dengan kondisi obesitas, minimal 2 tubuh menempel di dinding, yaitu punggung dan bokong. Pengukur 2 atau asisten pengukur memposisikan kedua lutut dan tumit anak rapat dan sedikit menekan perut agar tegak. Pengukur pertama menarik kepala mikrotois sampai puncak kepala anak dan membaca angka pada jendela baca sejajar dengan garis merah. Angka yang dibaca adalah yang berada pada garis merah dari angka kecil ke arah angka besar. Kemudian catat hasil pengukurannya. Menimbang berat badan anak. Apakah Anda menggunakan alat ini? Jika Anda menggunakan alat ini, ganti segera alat ukur Anda. Berikut ini adalah jenis alat timbang yang direkomendasikan. Yang pertama adalah baby scale. Baby scale digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Biasanya digunakan untuk anak 0 sampai 6 bulan. Tidak direkomendasikan mengukur anak sampai 1 tahun. Alat timbang berikut yang direkomendasikan adalah yang pertama dacin, yang kedua timbangan digital, yang ketiga adalah third scale, dan yang keempat adalah beam balance. Alat lain yang direkomendasikan adalah alat-alat yang memiliki kepekaan sampai 100 gram atau presisi 100 gram. Hasil penimbangan dicatat dalam buku kesehatan ibu dan anak. Sesuaikan KMS anak baik laki-laki ataupun perempuan. Alat ukur lain yang digunakan adalah lila atau lingkar lengan atas. KMS tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi anak karena KMS digunakan untuk melihat tumbuh kembang anak. Sedangkan untuk melihat status gizi anak dilakukan penilaian pertumbuhan anak. Penilaian pertumbuhan anak mencakup penimbangan berat badan dan pengukuran panjang atau tinggi badan anak, kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan. Tujuan penilaian pertumbuhan adalah menentukan apakah anak tumbuh secara normal atau mempunyai masalah pertumbuhan, atau adanya kecenderungan masalah pertumbuhan yang perlu ditangani. Jika anak mempunyai satu masalah pertumbuhan atau kecenderungan mengalami masalah pertumbuhan, petugas kesehatan harus membicarakan dengan ibu atau pengasuh untuk mengetahui faktor penyebabnya. Petugas kesehatan kemudian melakukan tindakan untuk mengatasi atau memecahkan faktor yang menyebabkan gangguan pertumbuhan tersebut. Menilai pertumbuhan anak jika tidak didukung oleh tindak lanjut yang sesuai tidak dapat meningkatkan status gizi anak maupun kesehatan mereka. Manfaat penilaian pertumbuhan adalah sebagai berikut. Sebagai standar baru, menetapkan bayi yang disusui sebagai model pertumbuhan dan perkembangan bayi normal. Dengan demikian, kebijakan kesehatan dan dukungan publik untuk menyusui harus diperkuat. Standar baru lebih dini dan sensitif untuk mengidentifikasi anak pendek dan sangat gemuk. Standar baru seperti indeks massa tubuh sangat berguna untuk mengukur kegemukan. Grafik yang menunjukkan
Pola laju pertumbuhan yang diharapkan dari waktu ke waktu memungkinkan petugas kesehatan mengidentifikasi anak-anak yang beresiko menjadi kurang gizi atau gemuk secara dini tanpa menunggu sampai anak menderita masalah gizi terlebih dahulu. Tujuan penilaian pertumbuhan adalah melakukan pengukuran dan penilaian pertumbuhan pada anak dan penyelia kegiatan tersebut sehingga dapat menggunakan standar pertumbuhan baru dengan teknik pengukuran dan pengkajian yang baik serta tindak lanjut dari hasil yang didapatkan secara benar. Berikut ini adalah indikator pertumbuhan anak. Panjang badan menurut umur dilakukan untuk mengukur apakah anak pendek atau sangat pendek. Berat badan anak menurut umur atau BB/U menentukan berat badan kurang atau sangat kurang. Berat badan anak menurut panjang atau tinggi badan anak atau BB/TB dilakukan untuk menentukan anak kurus dan sangat kurus. Sedangkan IMT untuk melihat apakah anak tersebut mengalami resiko kegemukan. Pengukuran pertumbuhan anak harus dilakukan dan dicatat kapanpun anak datang ke fasilitas kesehatan. Misalnya saat anak melakukan imunisasi, kunjungan anak sehat, maupun pemeriksaan anak sehat. Tidak ada rekomendasi WHO tentang jadwal kunjungan untuk memantau pertumbuhan anak dengan standar ini. Di Indonesia, direkomendasikan kunjungan setiap bulan. Hasil penilaian pertumbuhan dituliskan dan diukur menggunakan grafik pertumbuhan anak baik laki-laki dan perempuan. Bedanya dengan buku KMS adalah kalau KMS tidak bisa menentukan status gizi, sedangkan kalau GPA bisa menentukan status gizi anak atau status pertumbuhan anak tadi. Sekarang, apa peran Anda? Yang pertama, dorong ibu menggunakan buku KIA supaya ibu bisa memantau tumbuh kembang anak yang optimal. Yang kedua, dorong ibu memantau tumbuh kembang anak secara rutin. Bandingkan dengan kondisi anak di grafik pertumbuhan anak. Tindak lanjuti semua hasil pengukuran di kegiatan baik center base maupun home base. Lakukan evaluasi mandiri atau self-evaluasi dimanapun Anda melayani anak. Secara umum, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pemantauan pertumbuhan harus dilakukan setiap bulannya secara rutin. Monitor pertumbuhan anak sehingga apabila diketahui ada masalah sejak awal, maka pencegahan dan penanganan dapat segera dilakukan sebelum anak jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Hasil penilaian pertumbuhan, apabila ada kondisi naik, maka intervensi yang dilakukan adalah lakukan konseling, pertahankan praktek baik dengan makanan gizi seimbang atau makanan 4 bintang. Apabila berat badan anak tidak naik atau tetap, lakukan konseling gizi. Perhatikan penambahan asupan makanan sampai mencapai berat badan yang ideal. Apabila hasil pengukuran anak turun, yang pertama lakukan konseling gizi. Perhatikan penambahan asupan makanan dengan mencapai berat badan yang ideal dan jika tidak naik lebih dari 3 kali berturut-turut, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut termasuk adanya penyakit infeksi.